Saya datang ke sini ini untuk memenuhi undangan beliau karena sudah lama dijanjikan akan diajak ngopi bareng. Betulnya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa itu adalah sebuah bentuk keakraban dari kami semua. Mas Bowo, saya memanggil beliau dari dulu Mas Bowo. Ya. Usia itu gak penting, karena apa? Untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kita sama-sama melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang usianya sampai hampir 100 tahun, misalnya Pak Mahathir Mohamad, Ratu Elizabeth, itu masih mengabdi pada bangsa dan negara. Jadi kalau Mas Bowo ini ya usianya kalau dalam politik masih remaja. Makanya masih sangat pantas dipanggil Mas Bowo. Nah, jadi kami kedekatannya jauh sekali melampaui kami berdua. Karena keluarga Mas Bowo, kakek beliau, Eyang Margono, itu tetanggaan dengan eyang saya, Eyang Wahid Hashim di daerah Matraman. Dulu kalau ketika Eyang Margono berpulang, eyang saya ikut mendoakan. Jadi hubungan yang sangat-sangat dekat ini sudah terjalin sejak lama. Apalagi kemudian saya mendapatkan berkah besar dari hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu apa? Yaitu ketemu jodoh saya. Ketika tahun 2009, kami dari PKB Gus Dur mengalihkan dukungan ke Gerindra tahun 2009. Disitulah saya ketemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo. Nah, jadi hubungannya ini hubungan hati. Bukan cuma sekedar politik, melampaui 5 tahunan, ajang politik 5 tahunan. Kira-kira begitu ya Mas Bowo ya. Saya kira demikian juga ya, jadi kekeluargaan, persahabatan itu harus kita utamakan. Perbedaan politik itu biasa. Kadang-kadang Mbak Yeni berada di pihak yang berbeda dengan saya. Tidak ada masalah. Ya. Tetap kita komunikasi dengan baik. 2019 kalau nggak salah Mbak Yeni, Pak Jokowi. Dan akhirnya kita juga. Jadi semua kelompok yang istilahnya mengaku Indonesia, semua yang berjiwa merah putih, di ujungnya harus bisa kerjasama. Saya kira itu pelajaran bagi kita ya, bagi dari generasi sebelum kita dan yang ingin kita teruskan kepada generasi yang lebih muda dari kita, kepada kalian semua ini, bahwa bersaing, berbeda pendapat itu biasa. Kadang-kadang bersama, nanti kita berpisah, di ujungnya bersama lagi. Saya kira itu pelajarannya Mbak Yani ya. Jadi dan terima kasih juga Gerindra. Terus terang aja Gerindra bisa besar dengan cepat karena juga dulu dukungan yang besar dari Gus Dur, dari pengikutnya beliau sangat besar di Jawa Timur, kita jadi besar juga. Saya kira itu dari saya, ya kita terima kasih. Saya mau ada satu tambahan Mas Bowo. Monggo. Very quickly ya. Monggo. Kenapa kita butuh figur seperti Prabowo? Ya. Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin ke depannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya.
salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia ya yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan misalnya terjadi di Taiwan Strait. Ya. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam anggota Quad, India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira. Saya kira demikian ya, kita lihat pemikiran Mbak Yeni bahwasannya sangat tepat ya, intinya kita bekerja sama untuk kebaikan rakyat. Saya kira itu ya. Mbak Yeni. Sebentar Mbak.